cause I'm cool with it. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light of stage like a laser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Hasan Mutawakkil Allah SHMM, yang saya hormati kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang saya hormati kepada Dekan Fakultas Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Ibu Wahyu Lestari MPD, yang saya hormati kepada Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maghfiratul Hamdiyah MPD, yang saya hormati kepada dosen pengampu studi fikih Ibu Yeniatul Ulfa MPDI, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rifatul Surur dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Di sini saya akan menjelaskan tentang toharoh dan salat. Pengertian toharoh menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah syara toharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Nah, di sini toharoh dapat diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudhu, mandi, dan tayamum. Di sini toharoh merupakan sarana untuk mensucikan diri yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebelum melaksanakan ibadah. Untuk melaksanakan sholat, misalnya seseorang harus berwudu terlebih dahulu dan membersihkan najis yang melekat yang ada di badan. Yang selanjutnya alat dan tujuan toharoh. Nah, adapun alat yang digunakan untuk bersuci ada 4. Yang pertama, air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Yang kedua, debu yang suci. Yang ketiga, alat menyamak, yaitu untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran yang ada di kulit bangkai. Yang keempat, batu untuk beristinja, dengan syarat harus suci, dapat menghilangkan kotoran dan benda yang tidak dihormati. Adapun alat untuk bersuci ada 4. Yang pertama, berwudu. Yang kedua, mandi. Yang ketiga, tayamum. Yang keempat, menghilangkan najis. Nah, dari keempat alat tersebut dapat dipahami bahwa toharoh juga dapat diartikan melaksanakan pekerjaan di mana tidak sah melakukan salat kecuali dengan menghilangkan atau mensucikan diri dari hadas. Yang selanjutnya, macam-macam toharoh. Bersuci di sini ada 2 bagian. Yang pertama, bersuci dari hadas. Bagian ini khusus untuk badan, seperti mandi, berwudu, dan tayamum. Yang kedua, bersuci dari najis. Bagian ini berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Nah, yang pertama, macam-macam toharoh di sini istinja dengan batu. Nah, beristinja dengan batu
yaitu ada 8 syarat. Yang pertama, hendak menggunakan 3 batu. Yang kedua, masing-masing dari ketiga batu tersebut sudah dapat membersihkan tempat yang terkena najis. Yang ketiga, najis belum kering. Yang keempat, najis belum pindah dari tempat keluarnya. Yang kelima, tidak dicampuri oleh yang lainnya. Yang keenam, tidak melampaui hasyafah bila air kencing dan tidak melampaui sofah bila buang air besar. Yang ketujuh, najis tidak terkena air. Yang kedelapan, harus dengan batu yang suci. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kotoran dari salah satu dua lubang maka wajib beristinja dengan air atau dengan 3 buah batu. Yang lebih baiknya dengan batu atau benda yang lainnya yang memenuhi syarat, kemudian dengan air. Syarat yang kedua, fardunya wudu. Fardunya wudu di sini ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Macam-macam taharah yang selanjutnya. Yang ketiga, air. Air dibagi menjadi 2. Yang pertama, air yang sedikit. Air yang sedikit yaitu air yang belum mencapai 2 kula. Yang kedua, air banyak. Air banyak ialah air yang sudah mencapai 2 kula, yaitu yang telah mencapai kurang lebih 245 liter atau mencapai kurang lebih 217 liter. Nah, air yang sedikit jika kejatuhan najis dihukumi air mutanajis, sekalipun tidak merubah salah satu sifat-sifatnya. Sedangkan air banyak jika kejatuhan najis tidak dihukumi air mutanajis kecuali bila berubah dari salah satu sifatnya, yaitu rasa, warna, dan baunya. Yang keempat, macam-macam taharah yang keempat, mandi wajib. Hal-hal yang mewajibkan mandi yaitu ada 6. Yang pertama, berhubungan badan. Yang kedua, keluarnya mani. Yang ketiga, haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, melahirkan. Yang keenam, meninggal. Syarat yang macam-macam taharah yang kelima ialah sebab-sebab tayamum. Syarat-syarat tayamum dalam kitab Safinatun Najah itu ada 10. Yang pertama, harus memakai debu. Yang kedua, debunya harus suci. Yang ketiga, tidak boleh dengan debu yang sudah pernah dipakai atau sudah digunakan. Yang keempat, debunya tidak kecampur tepung atau yang lainnya. Yang kelima, mempunyai maksud memindahi debu ke anggota yang ditayamumi. Yang keenam, mengusap muka dan kedua tangan dengan kedua pukulan. Yang ketujuh, harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Yang kedelapan, harus mengetahui dengan sungguh-sungguh arah kiblat sebelum melakukan tayamum.
Yang kedelapan, tayamum harus dilakukan setelah waktu sholat tiba. Yang ke-9, tayamum harus dilakukan setelah waktu sholat tiba. Yang ke-10, tayamum itu harus mengerjakan satu fardu. Yang selanjutnya, pengertian sholat. Sholat berasal dari kata bahasa Arab yaitu yang berarti as-shalah, yang memiliki makna doa. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua dan sangat diwajibkan pada waktu yang sudah ditentukan. Sholat adalah suatu ibadah madah murni yang dikerjakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sudah sesuai dengan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Yang selanjutnya, syarat-syarat wajib sholat itu ada 9. Yang pertama itu harus Islam, yang kedua suci dari haid dan nifas, yang ketiga harus berakal, yang keempat baligh, yang kelima harus mengetahui masuknya waktu sholat, yang keenam suci dari hadas kecil maupun hadas besar, yang ketujuh suci dari badan, pakaian, tempat, yang ke-8 menutup aurat, yang ke-9 menghadap kiblat. Yang selanjutnya, rukun sholat itu ada 13. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku tumakninah, yang keenam iktidal serta tumakninah, yang ketujuh sujud 2 kali serta tumakninah, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, yang ke-9 duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir, yang ke-12 salam, yang ke-13 tertib. Yang selanjutnya, hal yang dapat membatalkan sholat itu ada 7. Yang pertama, berbicara dengan sengaja, yang kedua banyak bergerak, yang ketiga hadas, yang keempat merubah niat atau salah niat, yang kelima membelakangi kiblat, yang keenam makan dan minum dengan sengaja, yang ketujuh meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang selanjutnya, macam-macam sholat itu ada 2. Yang pertama, sholat fardu. Sholat fardu yaitu diantaranya subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Yang kedua, sholat sunnah. Sholat sunnah itu juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, sholat sunnah berjamaah ghairu munfarid. Sholat ini terdiri dari sholat sunnah tarawih, sholat sunnah 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga, sholat sunnah 2 gerhana, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang keempat, sholat sunnah istisqa. Yang kedua, sholat sunnah munfarid, yaitu ada 4. Yang pertama, sholat duha, yang kedua sholat tahajud, yang ketiga sholat hajat, yang keempat sholat istikharah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.